Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Dumateng sedulur-sedulur semuanya ya, yang berada di seluruh Nusantara, mohon doa dan dukungannya di konten kali ini. Semoga diberikan keselamatan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, juga penggemar-penggemar setia ya konten Pawang Gaib di mana saja berada, kita ucapkan terima kasih ya. Anda selalu menyimak konten-konten dari Pawang Gaib. Semoga ada manfaat dan keberkahan. Ya, untuk itu di kali ini tim Pawang Gaib ya sedikit banyak mau mengungkap tentang sosok beliau Shangyang Nurjahing Nirwana. Ya, dia adalah berasal dari mana dan kisahnya kayak apa sehingga muncul nama Shangyang Nurjahing Nirwana. Dan untuk itu nanti kita simak bersama di konten kali ini. Semoga ada sedikit ya gambaran atau petunjuk, bahkan hiburan untuk panjenengan semuanya. Ya, sebelum kita lanjutkan cara mediumisasi, seperti biasa tim Pawang Gaib ya, mengadakan pengobatan-pengobatan setiap hari ya, baik medis, non medis, pembersihan diri, pembersihan kantor atau tempat usaha, kena guna-guna, sihir, santet dan lain sebagainya. Ya, untuk yang berada di luar sana, tim Pawang Gaib membuka lebar, membuka luas pengobatan jarak jauh. Semoga ada manfaat bagi dulur-dulur semuanya yang ingin ya mendapatkan jasa dari Pawang Gaib. Anda bisa menghubungi admin Pawang Gaib. Seperti biasa, ini saat ini kita dibantu oleh Ustadz Heri ya. Monggo kami persilakan ini untuk memberikan Pak Ustadz, silakan ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya dari penggemar, dari subscriber, dari para pemerhati Pawang Gaib. Mudah-mudahan semua menjadi kebaikan untuk semuanya. Mungkin begitu aja ya Pak Ustadz ya. Ya, kita lanjutkan dengan cara mediumisasi. Kita mau menghadirkan sosok yang mengetahui ya asal muasal tentang apa itu bahasa Shangyang Nurjahing Nirwana gitu ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah, siap ya. Alhamdulillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sampai tak dibersihkan tubuhnya di tersambut. Ya Allah, dari hal-hal fasik yang ada di tubuh, di luar tubuh, dengan izin beliau semuanya terlempar semuanya. Allah, Allah, Allah. Ya Allah, saya minta terbentengi jasad tubuh mediator yang saya pegang, terbentengi jasad roh dan sukmanya dengan cahaya beliau berlapis-lapis. Terus terbentengi dengan cahaya beliau berlapis-lapis, tidak bisa ditembus gaib manapun. Apabila ada penyusup-penyusup yang mau memberikan informasi bohong ya, semuanya akan terlempar. Allah, Allah. Hanya yang saya maksud saja yang bisa masuk dalam tubuh mediator. Hanya yang saya maksud saja yang bisa masuk dalam tubuh mediator. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah, ya Rasulullah, izin beliau, ya Allah izinkan saya menarik salah satu gaib yang mengetahui ya kisah dari Shangyang Nurjahing Nirwana. Dengan izin beliau kami persilakan hadir sosok gaib yang mengetahui dan bisa bercerita tentang awal kisah Shangyang Nurjahing Nirwana. Dengan izin beliau kami persilakan hadir. Kami persilakan hadir. Allah, Allah, masuk
masuk, masuk semuanya Allah. Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa ini, Mbak? Mohon maaf, saya salah satu yang diizinkan dari atasannya, tepatnya dari negeri Kahyangan. Oh, dari negeri Kahyangan. Ini dari golongan apa ini, Mbak? Saya dari golongan roh. Hah? Golongan roh. Oh, golongan roh. Alhamdulillah ini bisa hadir ini di sini. Ya, semoga ada manfaat atau keberkahan ya di konten kali ini. Terima kasih sudah mengundang saya dari sana. Saya senang sekali bisa bertemu, bersilaturahmi. Ya, kami matur suwun. Ini sebelumnya ini, Mbak, kami protek dulu, Mbak. Ini banyak dulu sudah muslim gitu ya. Sudah. Alhamdulillah. Ini ya Allah ya Rasulullah dengan izin beliau. Ya Allah, gaib yang mengaku dari golongan roh yang masuk dalam tubuh mediator, ya Allah, apabila nanti dia berbohong atau tidak jujur, dengan izin beliau saya minta dikeluarkan sekarang juga. Kun fayakun Allah. Allah, Allah, Alhamdulillah. Ini dengan Mbah siapa ini, Mbah? Punya nama ndak? Punya, tapi sebaiknya Tidak disebutkan. Ya, ndak apa-apa, ini seperti yang lain. Ada mungkin yang boleh disebutkan namanya, ada yang tidak boleh, ya ndak apa-apa. Kalau yang boleh diceritakan, monggo diceritakan tentang kisah beliau. Ya, kenapa sosok nama beliau itu sampai sekarang menjadi ya pertanyaan di masyarakat, khususnya untuk rakyat bumi gitu, Mbak. Itu kisah awalnya bagaimana, Mbak? Dia itu sosoknya apa, siapa, dari mana sehingga bisa ada nama Sang Hyang Nirwana itu, Mbak. Kisahnya kayak apa? Tolong diceritakan, Mbak. Terima kasih sebelumnya dan mohon maaf apabila yang saya sampaikan sebatas pengetahuan saya saja. Iya, Mbak, iya, Mbak. Monggo, Mbak. Sebenarnya sudah banyak yang memprediksi bahkan mengetahui tentang sosok beliau itu, apalagi dari golongan gaib itu hampir semuanya sudah mengetahui, tetapi di kalangan manusia mungkin masih banyak yang bertanya-tanya, bahkan banyak yang mengaku-ngaku. Ya, itu kembali ke masing-masing saja. Ya, yang dengan harapkan penjelasan seperti apa yang mau diperjelas lah. Diperjelas. Jadi nama beliau Sang Hyang Nirwana itu di alam gaib itu sudah lama ditunggu gitu ya, Pak. Nan percaya bahwa besok akan muncul gitu ya, Pak. Sudah dari dulunya sudah ada
prediksi Oh, sudah ada suatu saat satu saat nama tersebut akan muncul. muncul. Oh, gitu. Cuma bagi manusia saja yang belum terlalu mengerti gitu ya Pak, belum luas untuk mengetahui hal-hal seperti itu. Lah itu munculnya dari mana itu Pak? Tolong diceritakan kok bisa ada nama muncul itu, ada terjadi apa? Atau dari mana, siapa yang memberi sosok itu, apakah ada komplain dulu, atau mungkin kisahnya kayak apa itu munculnya itu. Sebelum muncul itu kan ada sesuatu terjadi apa, kayak apa, sehingga ada muncul nama beliau itu. Karena sosok beliau memang sudah ditakdirkan sebagai penguasa atau pemimpin dari 4 alam. Beliau itu sudah ditakdirkan dan diberi kelebihan untuk menguasai alam-alam tersebut. Dari mulai alam malaikat, alam ruh, alam gaib, alam jin, dan termasuk alam manusia juga. Dan itu gelar Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana itu gelar sebutan dari sosok beliau di alam gaib. Terkenalnya disebutnya seperti itu. Terus bagaimana kisah munculnya beliau di alam gaib itu Pak? Dia kan banyak yang mengatakan bahwa dia itu muncul di alam manusia gitu, alam bumi, tiba-tiba bisa muncul di alam gaib dan ada nama sosok itu kisahnya kayak apa itu? Kok tiba-tiba ada kemunculan beliau itu karena apa, terjadi apa mungkin? Atau siapa yang memberi, kan begitu Pak? Kisahnya kayak apa itu? Terkenal di alam gaib karena dengan kekuatan kelebihan beliau itu ternyata bisa menundukkan para raja-raja jin, para siluman, bahkan yang bertempat di gunung-gunung, di laut, semuanya ternyata bisa beliau tundukkan. Dan banyak sudah yang dimuslimkan, disempurnakan. Itulah kenapa beliau itu menguasai alam gaib, karena sudah bisa menundukkan penduduk-penduduk alam gaib yang menguasai entah di gunung, di laut, dan lain sebagainya. Beliau diakui sebagai rajanya di alam gaib juga. Untuk di alam kayangan gimana Mbah kisahnya itu? Kan Anda dari alam kayangan, mungkin tahu tuh kisah di alam kayangan awalnya kayak apa, sosok beliau itu apa? Juga sama prosesnya. Prosesnya sama, karena sebelum adanya sosok beliau itu di sana sudah biasa ada peperangan, ada sinkronan dari lapis satu ke lapis lainnya. Sama ketika beliau ke sana, akhirnya sama juga berhasil menundukkan dari penguasa-penguasa di kahyangan. Memang sempat ada perlawanan sedikit, tapi ternyata tidak mampu, bahkan mereka tunduk semua, dan sebagian para penghuni termasuk raja-raja dan semua itu sudah tunduk dan ikut bersama barisannya beliau. Jadi prosesnya sama, dia menundukkan penguasa-penguasa kayangan gitu ya, karena di sana itu kebanyakan sakti-sakti punya keilmuan, kalau tidak
eh, ada bukti penundukan, mereka tidak mau tunduk. Seperti itu. Dan semuanya tunduk gitu ya, Pak. Semuanya tunduk dan bisa dikalahkan. Yang dikalahkan oleh beliau gitu ya. Ya mungkin misalkan ada yang membangkang mungkin ya 1-2 saja gitu ya, enggak terlalu banyak gitu ya. Oh gitu. Jadi mulai lapisan-lapisan masing-masing pemimpinnya sudah tahu atau sudah tunduk dengan beliau gitu ya, Pak. Sudah. Oh ya, terima kasih ya, untuk sedulur-sedulur ya semuanya ini, semoga ini menjadi tambahan wawasan ya. Tambahan pembelajaran. Boleh dibilang ataukah tambahan hiburan saja boleh. Syukur-syukur ya dengan tambahan hiburan atau wawasan bisa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Sebutlah namanya beliau setiap hari. Karena semuanya lah Allah yang akan memberikan perlindungan, keselamatan dan kesehatan untuk kita semua. Berzikir ya, zikir yang mengingat Allah, Allah, Allah. Semoga semuanya akan diberikan perlindungan baik di bumi maupun nanti di akhirat nanti. Nah, ini lanjut Mbah dengan sebutan siapa sosok yang memberikan nama beliau, ataukah dari awal sudah muncul nama beliau, ataukah siapa sosok yang memberi nama atau memberi apa itu sebutan atau jabatan nama beliau Sang Hyang Nurjah Nirwana. Sosok apa dan siapa yang memberikan nama itu Mbah? Kalau bisa dijelaskan, Mbah. Kalau yang memberi nama secara langsung, saya juga tidak tahu. Yang menunjuk mengasih nama, saya tidak mengetahuinya ke arah situ. Akan tetapi dari perjalanan menundukan di alam nirwana sana, sehingga ada julukannya sebagai Sang Hyang Nurjah Nirwana, karena dari kemampuannya, dari kekuatannya bisa menundukkan di berbagai alam, termasuk di alam nirwana juga. Jadi bahkan apa nama itu sudah tertulis gitu ya Pak ya, sudah lama sebelum beliau muncul itu sudah ada gambaran, para gaib sudah mengetahui bahwa suatu saat nanti akan muncul lah Sang Hyang Nurjah Nirwana itu, gitu ya Mbah. Oh, jadi pas untuk kalau Mbahnya sendiri di lapisan keberapa itu di Kayangan, Mbah? Saya di lapisan kelima. Oh, kelima. Dan banyak juga teman-teman saya di sana ya menjalankan amaliyah seperti dengan sini, dan semuanya berusaha beristiqomah, berusaha meningkatkan, memperbaiki, karena kami juga masih belajar memperbaiki terus dari ajaran-ajarannya beliau. Ya sama saja Mbah, saya juga belajar dan belajar ya, semoga dengan kesungguhan bersama, semoga Allah memberikan kemudahan gitu ya Mbak ya. Ya pemirsa, tadi ada tambahan, ternyata sosok beliau itulah sudah menjadi kodrat, sudah menjadi tertulis sebelum muncul ya. Jadi abad-abad yang sudah lama ya, dari abad keberapa itu sudah muncul nama beliau, sudah tertulis nama Sang Hyang Nurjah Nirwana. Dan begitu muncul sebenarnya butuh perjuangan ya, butuh pengorbanan ya, butuh tenaga yang luar biasa sehingga bisa melalui proses-proses ya berperang atau proses-proses ya, bertengkar sehingga bisa menundukkan satu dengan yang lain, dan itulah nanti itulah cara-cara mungkin diakui sebagai nama beliau itu muncul gitu Mbak ya. Ya juga nanti dikatakan bahwa di alam gaib juga semuanya sudah tahu, di alam nirwana juga sudah tahu gitu ya Mbak ya. Bahkan
yang tahu kita bahas tentang di alam roh tidak perlu, karena belum banyak orang yang ke arah ke sana gitu. Ya, sebenarnya untuk penjelasan tentang sosok beliau itu sangat-sangat banyak dan sangat panjang. Yang terpenting untuk yang sudah tergugah hatinya, untuk yang sudah bisa sedikit menemukan jejak beliau, marilah langsung ditelusuri dan diikuti. Yang terpenting seperti itu, tidak hanya cuma mengorek informasi dan mendengar saja, tapi ada tindak lanjutnya. Itu kan hanya sekedar tahu, tapi kalau sudah tahu harus diikuti dan menjalankan dengan sungguh-sungguh, istiqomah. Mungkin itulah suatu jawaban yang Anda cari. Mungkin dari ketenangan, ya itu lebih penting. Keikhlasan lebih penting lagi, ya, dengan menyandarkan diri kepada beliau. Itulah satu cara atau bimbingan dari beliau yang saat ini sudah dijalankan di masyarakat, khususnya penduduk bumi. Ya, kunci dari kehidupan adalah menyandarkan diri kepada Allah, jangan pada siapa-siapa, hanyalah Allah, Allah, Allah. Mungkin itu ya Bapak perlu ditambahkan lagi nanti, Mbak. Coba masukan-masukan. Tadi Anda ceritakan bahwa sosok beliau itu kisahnya tidak sedikit gitu, banyak proses dari perjuangan, perjalanan dan lain sebagainya gitu. Monggo ditambahkan agar menjadi wawasan untuk saudara-saudara kita yang sudah mengamalkan amalia dari beliau, bahkan yang belum, semoga terbuka hatinya. Ya, ingat kepada Allah, Allah, Allah gitu. Monggo Mbah. Terutama untuk yang belum menemukan atau mengikuti dari beliau, ya sekarang kan sudah banyak tersebar dari berbagai tempat, mungkin dari hidayah yang Allah bukakan ke hati masing-masing, sudah pasti ada pengarahan, ada giringan, ada petunjuk untuk ke arah tersebut, dan itu jangan diabaikan, karena suatu petunjuk, suatu hidayah yang ditanamkan Allah ke hati masing-masing. Kalau memang sudah ada petunjuk seperti itu, marilah semuanya dengan segera mencari dan menemukan lewat perwakilan-perwakilan yang ada di bumi ini. Ya pemirsa, tadi sedikit ya gambaran atau wawasan untuk yang belum menemukan sosok beliau ataukah belum menjadi jamaah beliau ataukah murid dari beliau. Bergegaslah mulai sekarang ya, untuk mengetahui beliau, sosok beliau dan ajaran beliau, dan ditindaklanjut dengan sungguh-sungguh menjalankannya dengan istiqomah ya, sebelum waktu akhir zaman telah berakhir. Masih ada kesempatan gitu ya Mbak ya, untuk sedulur-sedulur semuanya ya, kita ingatkan sekali lagi, jangan sia-siakan waktu yang masih tersisa di kehidupan kita. Janganlah engkau mencari harta, kau kejar dunia, pangkat, jabatan, ingat saudaraku, tidak akan kau bawa. Hanyalah kebaikan ya, dan menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menyandarkan kepada yang lain. Mengandarkan dengan kitabnya Allah ya, atau mungkin yang lain. Hanya Allah, Allah,
dan Allah. Itulah ajaran beliau yang sesungguhnya. Tidak bersandar kepada siapa saja, tidak bersandar kepada kitab apa saja, hanyalah Allah ya yang pantas kita sandari. Untuk itu di konten kali ini semoga bisa membuka mata hati saudara-saudara kita, sedulur-sedulur kita, khususnya penggemar-penggemar konten Pawang Gaib. Semoga Allah berikan perlindungan di dunia maupun di akhirat. Mau ditambahkan Bah sedikit lagi Bah, untuk wejangannya untuk saudara-saudara tadi, diwejang untuk sedulur-sedulur semua yang belum, boleh dibilang masyarakat atau penggemar-penggemar yang belum menjadi bagian dari beliau ya, Sang Hyang Nurjati Nirwana. Untuk yang sudah Bah, wejangannya kayak apa ini untuk yang sudah menjadi atau sudah tahu, sudah menjalankan amaliyah dari beliau? Monggo dikasih masukan. Yang sudah mengikuti di barisannya beliau, semua sudah mengetahui apa yang harus dilakukan dan tidak. Namun terkadang iblis tidak berhenti di situ, semakin tinggi ya semakin tinggi juga yang menggoda, dan itu kembali ke masing-masing juga karena ranahnya pribadi masing-masing, selalu kembali mawas diri. Apa yang kita lakukan itu masih bisa tersusupi atau tidak, itu kembalinya masing-masing karena sudah mengetahui dan sudah paham, tinggal perjuangannya masing-masing saja. Ya gitu ya. Ya untuk sedulur-sedulur semuanya ya, yang sudah mendekat atau mungkin sudah mengamalkan dan ajaran beliau, ya perlu diingatkan lagi, harus sungguh-sungguh menjalankan. Walaupun toh ujian itu selalu datang, tapi Anda sudah mengetahui bahwa inilah caranya Allah. Ya, cintanya Allah diturunkan pada hambanya dengan cara menguji agar sadar, agar lebih mendekatkan diri. Inilah bentuk kasih sayangnya Allah terhadap sedulur-sedulur semuanya yang sudah menjalankan atau mengamalkan amalnya dari beliau. Jangan kau kendor, jangan malah ya boleh dibilang malah tidak sungguh-sungguh, tidak kendor. Nanti Anda akan merugi. Setiap ujian pasti ada balasan kebaikan. Kalau tidak diuji, tidak akan mendapat ya kenaikan atau derajat yang lebih tinggi. Jadi semuanya perlu diuji, semuanya perlu dijalankan. Tidak hanya cerita dan kisah. Gitu ya Mbah kurang lebihnya ya. Ya ini terima kasih Mbah atas rawuhipun panjenengan. Mohon maaf di sini ini mohon sedikit ya Allah dengan izin beliau, mohon jaminan atau minuman atau kesukaan dari gaib yang ada di sini ya Allah dengan izin beliau, kasih makanan yang paling enak Allah. Monggo Mbah disambi rumien sedikit jajanan mungkin yang Anda suka. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ya sama-sama, monggo dinikmati. Ya mohon maaf apa adanya ya. Di sini tidak ada apa-apa, hanya semuanya lah kehendak dan kodratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya sebatas ya berjalan atau menjalankan. Kurang lebihnya seperti itu Mbah. Saya mohon maaf mengganggu waktu Anda, mengganggu Tidak, saya tugas malah Anda. senang bisa berkomunikasi sesama yang sudah menjalankan, menambah motivasi buat saya juga untuk lebih semangat lagi. Terima kasih. Ya terima kasih. Kami sebagai ya manusia bumi ta'ala, di bumi mungkin banyak perbedaan gitu ya Mbak. Mungkin kurang sopan atau bagaimana karena begitu. Saya mohon maaf.
Ini kami persilakan kembali bertugas kembali. Monggo kami persilakan. Atau mau ada yang disampaikan lagi? Pesan-pesan? Ya, kalau saya sedikit hanya mengutarakan saja, Nggih. Monggo. perkembangannya di sini Ya. kalau dilihat secara sudah semakin baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hanya berkat doa-doa sedulur-sedulur semuanya ya, baik golongan manusia maupun golongan gaib semuanya. Kita terima kasih, saling menyepot dan menyemangati gitu ya, bah, masing-masing punya versi atau punya tempat gitu. Ya monggo Mbak, kami persilakan bertugas kembali. Monggo, jadi nikmati di Ini bawah. saya bawa saja. Nah, di bawah saja, di bawah aja. Masih mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. 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 Ya Allah. Kembali. Siap ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, saat ini semangat ini Pak Ustadz ini untuk mendukung konten-konten Pawang Gaib ya. Semoga Anda bisa mengambil hikmah ya, atau boleh dibilang bisa terhibur dengan kehadiran ini Pak Ustadz Heri. Ya, semoga sedulur semuanya tetap semangat ya, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akhiri sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.